Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nela Sertunisa dari kelas 2 PAIB. Di kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang usul fikih. Secara bahasa, kata usul berasal dari bahasa Arab yang memiliki kata asola yang berarti dasar atau prinsip. Sementara itu fikih berasal dari bahasa faqaha yang berarti memahami atau memahami dengan baik. Jadi secara harfiah, usul fikih dapat diterjemahkan sebagai prinsip atau pemahaman yang baik. Sedangkan secara istilah, usul fikih merujuk pada ilmu atau disiplin pengetahuan yang mempelajari prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk menetapkan hukum-hukum dalam Islam. Ini meliputi metode interpretasi Al-Quran dan hadis, prinsip-prinsip istinbat atau penarikan hukum-hukum dari sumber primer, dan asas-asas yang digunakan untuk memahami dan mengaplikasikan dalam Islam. Tujuannya memastikan bahwa hukum-hukum yang diterapkan dalam kehidupan umat Islam didasarkan pada metodologi yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Usul fikih mengembangkan kerangka kerja teoritis dan metodologis untuk para fuqaha dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam dari berbagai konteks. Materi yang dipelajari dalam usul fikih meliputi qiyas atau analogi, ijma atau kesepakatan para ahli, maslahah mursalah atau kemaslahatan umum, dan urf atau adat kebiasaan. Dengan demikian, usul fikih bukan hanya sekedar studi tentang teori hukum Islam, tetapi juga ilmu yang mengembangkan landasan teoritis dan metodologis yang diperlukan untuk fuqaha untuk menetapkan hukum-hukum yang relevan dan sesuai dalam prinsip-prinsip agama Islam. Perkembangan usul fikih merupakan bagian integral dari sejarah intelektual dalam hukum Islam. Berikut beberapa poin-poinnya. Yang pertama, pada masa awal Islam atau abad ke-7, usul fikih mulai berkembang sebagai disiplin ilmu ketika para sahabat Nabi Muhammad SAW mulai menerapkan hukum-hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan ajaran Nabi. Pada periode ini, metodologi seperti ijtihad, qiyas, dan ijma mulai muncul sebagai cara untuk memahami dan menerapkan hukum Islam. Yang kedua, pada masa kekhalifahan Abbasiyah atau pada abad ke-8 sampai abad ke-10, perkembangan ini tuh semakin pesat dan munculnya berbagai sekolah hukum dan yang berbeda seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Para ulama seperti Abu Hanifah, Imam Malik bin Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan metodologi usul fikih dan menyelesaikan berbagai pendapat antara mazhab-mazhab tersebut. Yang ketiga, abad pertengahan atau abad 11 sampai abad ke-14, karya-karya teoritis dalam usul fikih semakin berkembang, termasuk karya-karya yang membahas prinsip-prinsip ijtihad, penggunaan qiyas, dan pentingnya ijma. Puncak pengembangan usul fikih dalam periode ini terlihat dalam karya-karya ulama seperti Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Al-Jauziyah, dan yang memperdalam konsep-konsep pengambilan dalam hukum-hukum tersebut. Pada masa modern, usul fikih terus mengalami adaptasi terhadap tantangan zaman seperti pengaruh globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial politik. Karya-karya kontemporer dari ulama membahas relevansi usul fikih dalam konteks modern dan hubungannya dengan masalah-masalah kontemporer. Kemudian pengaruhnya dalam hukum dan Islam kontemporer. Usul fikih tetap menjadi basis teoritis bagi pembentukan hukum Islam dalam negara-negara seperti dengan sistem hukum Islam seperti Iran, Saudi Arabia, dan beberapa negara di Timur Tengah. Pengembangan metodologi ijtihad kontemporer, pendekatan terhadap masalah-masalah baru, dan integrasi hukum Islam dengan berkembangnya sosial politik merupakan tantangan penting
yang sedang dihadapi oleh ulama usul fikih pada saat ini. Kemudian, pentingnya kritik dan reformasi seiring dengan perkembangan usul fikih, juga mengalami kritik dan beberapa, reformasi dari kalangan-kalangan akademisi. Ini berupaya untuk lebih inklusif, adaptif, dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan usul fikih dari masa ke masa mencerminkan dinamika intelektual dan memahami beberapa konteks dari sejarah sosial dan sejarah dari beberapa uh, ilmu-ilmu yang sudah dipelajari dari masa-masa sebelumnya. Berikut adalah sumber-sumber utama yang ada dalam pengambilan hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran ini adalah sumber utama dalam hukum Islam. Ayat-ayat di Al-Quran memberikan petunjuk langsung tentang berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk ibadah, minoritas sosial, ekonomi, dan politik. Pengambilan hukum dalam Al-Quran biasanya didasarkan pada pemahaman terhadap teks-teks Al-Quran secara linguistik dan kontekstual. Kemudian ada hadis. Hadis merupakan catatan tentang ucapan, perbuatan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber hukum kedua dalam Islam. Hadis memberikan penjelasan lebih lanjut dari aplikasi praktis terhadap ajaran-ajaran Al-Quran. Metodologi kritis digunakan untuk menilai otentisitas dan pengabsahan hadis serta untuk memahami konteks dan implikasi hukumnya. Yang ketiga ada urf atau adat kebiasaan. Merujuk pada adat atau kebiasaan yang diakui secara luas dalam masyarakat Islam, urf dapat dijadikan pertimbangan tambahan dalam menetapkan hukum dalam situasi tertentu, terutama dalam masalah yang tidak dapat diatur secara langsung oleh sumber-sumber utama lainnya. Penggunaan sumber-sumber ini dalam pengambilan hukum Islam menunjukkan pendekatan yang holistik dan beragam untuk menghadirkan hukum yang relevan, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam berbagai konteks kehidupan manusia. Kemudian ada ijma. Ijma merujuk pada kesepakatan para ulama dari generasi awal Islam dalam menetapkan hukum terhadap masalah-masalah yang belum diatur dalam Al-Quran atau hadis. Ijma dianggap sebagai otoritas yang sah dalam menetapkan hukum Islam, meskipun ada perdebatan tentang bagaimana mengidentifikasi dan menetapkan ijma dalam konteks kontemporer. Nah, kemudian ada kias. Kias ini merupakan metode analogi untuk menetapkan hukum terhadap situasi baru yang tidak diatur secara langsung oleh Al-Quran, Al-Hadis, atau ijma. Prinsip kias memungkinkan pengambilan hukum dari kasus yang serupa yang telah diatur oleh sumber-sumber ulama Islam. Proses kias melibatkan identifikasi unsur-unsur yang relevan dari kasus yang sudah ada untuk diterapkan pada situasi baru. Kemudian ada maslahah mursalah. Konsep ini mengacu pada prinsip bahwa hukum Islam harus berpijak pada kemaslahatan atau manfaat umum yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Maslahah mursalah memungkinkan ulama untuk menetapkan hukum baru atau mengubah hukum yang ada untuk kepentingan kemaslamatan umat secara keseluruhan. Kemudian saya akan sedikit menjelaskan tentang maslahah mursalah. Maslahah mursalah ini adalah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada kemaslahatan umum atau kepentingan umum yang dapat menjadi dasar atau landasan untuk menetapkan hukum baru atau mengubah hukum yang ada. Istilah maslahah berasal dari kata Arab salaha yang berarti kebaikan, kesejahteraan, atau kemaslahatan. Berikut ini ada beberapa poin penting terkait dengan konsep maslahah mursalah. Yang pertama, definisi maslahah mursalah dapat didefinisikan sebagai kemaslahatan umum yang belum memiliki rujukan langsung dari Al-Quran, hadis, ijma, atau kias. Ini berarti bahwa maslahah mursalah mengizinkan ulama untuk menetapkan hukum baru atau menafsirkan hukum yang ada berdasarkan kemaslahatan umat secara keseluruhan. Kemudian penerapan dalam konteks penerapan hukum Islam, maslahah mursalah digunakan ketika terdapat situasi atau masalah yang baru
dan tidak bisa langsung diatur oleh sumber-sumber utama seperti Al-Quran dan hadis. Dalam hal ini, ulama menggunakan penilaian mereka terhadap kemaslahatan umum untuk menerapkan kebijakan atau untuk melakukan kebijakan baru, hukum, atau yang dianggap paling bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian prinsip-prinsipnya, meskipun masalah mursalah memberikan keleluasaan dalam menetapkan hukum, penggunaannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam seperti kewajiban, larangan, atau anjuran yang tidak dianjurkan dalam hal-hal yang memiliki penilaian. Artinya, masalah-masalah harus selaras dengan nilai-nilai moral yang ada dalam etika Islam. Kemudian ada beberapa contoh penerapan masalah mursalah dalam sejarah termasuk pengaturan hukum-hukum ekonomi, sosial, dan politik yang mempertimbangkan kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur, sistem perpajakan yang adil, dan kebijakan sosial yang mendukung kesejahteraan umat. Konsep maslahah mursalah telah mendapat kritik dalam sejarah, terutama dari kalangan yang menekankan kehati-hatian dalam menggunakan kemaslahatan umum sebagai dasar hukum. Kritik ini seringkali menyoroti potensi penyalahgunaan atau interpretasi subjektif yang dapat mengarah pada pembenaran hukum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, maslahah mursalah adalah konsep penting dalam pengembangan hukum Islam yang dinamis dan responsif terhadap perubahan-perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Penggunaannya yang cermat dan berdasarkan pada kemaslahatan umum yang jelas dapat membantu menjaga relevansi hukum Islam dalam menjawab tantangan-tantangan zaman. Yang terakhir, ada memahami usul fikih menjadi berbagai kegunaan dalam kehidupan sehari-hari atau mengaplikasikan usul fikih pada kehidupan sehari-hari. Beberapa contohnya, yang pertama, memahami usul fikih memungkinkan seseorang untuk memahami atau menerapkan hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam menetapkan tata cara beribadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, serta memahami kewajiban dan larangan agama yang berlaku. Kemudian, usul fikih itu membantu individu dalam pengambilan keputusan etis dalam kehidupan pribadi dan sosial. Contohnya, dalam situasi-situasi yang kompleks atau tidak terduga, memahami prinsip-prinsip kias, analogi, maslahah, dan maqasid al-syariah membantu untuk menentukan pilihan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang kemudian, bagi pendidik agama Islam, pemahaman usul fikih sangat penting dalam merancang kurikulum yang misalnya terdapat pada materi pengajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Ini termasuk penggunaan metode-metode ijtihad, kias, dan pengajaran tentang maslahah mursalah agar siswa memahami dasar-dasar hukum Islam secara lebih mendalam. Kemudian dalam konteks hukum keluarga seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan hak-hak keluarga lainnya, memahami usul fikih membantu individu untuk mengetahui hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ajaran Islam dan berbagai mazhab yang berlaku. Kemudian usul fikih dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa dan konflik dalam masyarakat dengan cara yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Misalnya melalui penggunaan metode mediasi atau arbitrase yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam untuk mencapai situasi baik bagi semua pihak. Kemudian, bagi pemimpin untuk mengambil kebijakan, memahami usul fikih dapat membantu merancang kebijakan publik yang memperhatikan kepentingan umum dan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam. Ini dapat termasuk kebijakan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya yang mempromosikan kesejahteraan umat. Dengan demikian, pemahaman usul fikih tidak hanya relevan bagi konteks kehidupan agama pribadi, tetapi juga memiliki implikasi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik umat manusia. Hal ini menunjukkan pentingnya ilmu usul fikih dalam menjaga keadilan, keseimbangan, dan ketertiban dalam masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.
Demikian yang dapat saya sampaikan, apabila ada tutur kata ataupun, eee, tutur kata saya atau banyak kesalahan yang terdapat pada materi yang saya ucapkan pada kesempatan ini, saya, meminta maaf setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.